Berita lain datang dari artis Inneke Koesherawati. Hari Senin kemarin Inneke datang memenuhi pemanggilan Polwil Bogor untuk kelanjutan kasus gugatan Nyonya Lili terhadap perusahaan film PT Golden yang didirikan Inneke dengan kakaknya Ronikus Henratmo. Nyonya Lili menanam saham sebesar 150 juta rupiah di perusahaan Inneke untuk memproduksi sinetron Bila Esok Tiba. Tapi setelah bertahun-tahun Nyonya Lili belum juga mendapatkan kepastian kapan sinetron itu akan... Pemirsa, minggu lalu beredar kabar lewat internet kalau pebulu tangkis Taufik Hidayat telah menikahi tunangannya Deswita Maharani di kampung halamannya di daerah Pengalengan, Jawa Barat. Berita itu memang sempat santer terdengar menjelang keberangkatan Taufik Hidayat ke Singapura beberapa bulan yang lalu. Tapi yang terbukti waktu itu adalah Taufik dan Deswita mengikat hubungan cintanya dengan cincin pertunangan. Kini berita itu kembali merebak sekembalinya Taufik Hidayat berkarir di sini. Masih menurut berita itu lagi, saat ini Deswita tengah mengandung 2 bulan. Cek dan dicek mengkonfirmasikan berita yang beredar di masyarakat itu kepada Deswita Maharani, sementara Taufik belum mau diganggu karena tengah sibuk berlatih guna mempersiapkan diri untuk mengikuti event Thomas Cup. Mengenai rumors yang berkembang itu, Deswita memberikan penjelasan. Aku belum nikah sama Taufik gitu, terus buat konfirmasi juga dan klarifikasi juga nggak hamil. Nggak mungkin lah gue hamil 2 bulan sementara aku lagi diet ketat gitu, lagi program ngurusin badan, terus lagi aku puntur juga. Kan kalau aku puntur kan nggak bagus untuk orang yang lagi hamil, kalaupun memang benar aku hamil gitu. Bagaimana perasaan Deswita menghadapi berita seperti itu? Ya udahlah, biarin aja gitu, terserah deh orang mau ngomong apa. Yang penting sampai saat ini aku sama Taufik masih lurus-lurus aja, masih mulus-mulus aja, masih lancar-lancar aja gitu. Adakah berita itu mengganggu hubungan antara pihak keluarga Deswita dan keluarga Taufik? Enggak, keluarga aku sih biasa-biasa aja. Keluarga Taufik juga nggak yang apa ya namanya, nggak yang terlalu musingin lah gitu loh. Kita nganggap ya udahlah, biar aja itu angin lalu gitu kan. Biar aja itu variasi dari hubungan aku sama Taufik gitu. Lalu bagaimana dengan Taufik? Mungkin dia agak sedikit agak sedikit sebel aja gitu, agak sedikit marah juga gitu. Kenapa kok kayaknya yang keluar tuh beritanya semakin kesini tuh udah semakin yang aneh-aneh gitu, yang nggak ada jadi diada-adain gitu. Tapi aku bilang sama dia bahwa itu adalah pendapat orang ya, kita kan nggak bisa membatasi orang mau berpendapat apa sama kita gitu. Pemirsa, terlepas dari rumors itu, sebenarnya apakah Deswita dan Taufik memang telah merencanakan pernikahan mereka? Aku sih pilih pengennya akhir tahun supaya bisa bertepatan sama 1 tahun kita tunangan juga gitu. Karena kan aku kemarin tunangan kan juga bulan Desember kan. Jadi maksudnya supaya bisa kayak gitu juga. Persiapan sih nggak ada persiapan yang spesifik kok, masih yang biasa-biasa aja. Paling kita lagi mikirin gimana caranya, enaknya gimana nih gitu. Maksudnya yang kan ada orang yang bisa bikin sehari akad nikah langsung resepsi, masih yang kayak gitu. Jadi persiapan masih yang basic. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, meski telah rukun kembali, ternyata kasus laporan Ayu Azhari terhadap suaminya Temu Yusuf Ibrahim ke Polda Metro Jaya karena melakukan pemukulan terhadap Ayu tetap diproses. Walau kini Ayu dan Temu telah tinggal serumah lagi, tapi pihak Polda Metro Jaya melalui Kadispen Polda Metro Jaya Anton Bahrul Alam mengatakan akan tetap memanggil Ayu Azhari sebagai pelapor untuk dimintai keterangan. Apakah Ayu Azhari telah mengetahui hal ihwal pemanggilan dirinya ke Polda itu? Aku belum dipanggil sih ya, mungkin saksi ya, suster. Buat aku nggak ada masalah. Ya kalau dipanggil harus datang dong, kewajiban kan itu. Kabarnya Ayu Azhari sudah mencabut laporannya itu. Masih belum dicabut. Mengingat kini Ayu telah kembali hidup serumah dengan suaminya Temu Yusuf Ibrahim, apakah Ayu tidak menyesal melaporkan suaminya itu? Kalau itu sih masalah pribadi ya, masalah keluarga. Jadi gini loh, cinta-cinta, hukum-hukum gitu loh. Kalau bukan saya yang memperjuangkan sebagai perempuan, bahwa perempuan juga harus punya right gitu loh. Harus nggak bisa dijadikan warga nomor 2 atau menjadi orang yang harus disepelekan dan jadi korban gitu loh, nggak boleh. Jadi Ayu akan tetap memproses laporannya itu? Ya buat saya masalahnya berjalan dan harus diselesaikan. Dalam hal ini bagaimana Temu menanggapi reaksi istrinya Ayu Azhari yang akan tetap memproses laporannya kepada pihak Polda Metro Jaya?
Iya, kalau memang udah dilapor, kalau mereka harus proses ya proses saja. Berarti Temu siap menghadapi kasus hukum yang diajukan istrinya, termasuk menjalani hukuman? Iya, itu kan hukum adalah hukum, ya kan? Ya apa aja putusannya ya kita ikuti aja. Menyesalkah Temu dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan terhadap Ayu beberapa waktu lalu? Iya, enggak, kalau untuk saya udah lewat. Apa yang terjadi juga sebetulnya bukan penganiayaan, yang hanya ribut biasa. Jadi ya saya rasa cuma banyak emosi aja. Mengingat sekarang Temu dan Ayu sudah kembali hidup bersama namun kasusnya masih tetap diproses, apakah ada yang berbeda dalam hubungan rumah tangganya dengan Ayu? Ya sama aja kayak dulu, karena sebetulnya masalahnya enggak begitu besar, cuman ya karena ada pengaduan jadi nanti dibikin lebih besar sama media, tapi sebetulnya 1-2 hari udah lewat, udah kita hidupnya udah biasa. Pemirsa, mengenai kebenaran tentang pemanggilan Ayu Azari oleh pihak Polda Metro Jaya dalam tindak lanjut laporannya, Cek Nadecek menemui Anton Bahrul Alam di kantornya untuk dimintai keterangan. Kita sudah 2 kali memanggil untuk dapat kita minta keterangan. Yang pertama tanggal 24 Maret, yang kedua tanggal 1 April, ternyata tidak hadir. Kemudian juga saksi ya pembantu itu yang melihat juga tidak hadir. Ini kita sayangkan, sebaiknya datang memberitahukan kalau tidak bisa. Karena nanti bisa kita kenakan pasal 522, tidak mengindahkan panggilan polisi. Itu ada pasal yang mengatur barang siapa tidak mengindahkan panggilan polisi bisa dijemput. Nah, maka itu kita harapkan segera datanglah ya. Karena mereka kan sudah mengadukan ke kita. Kita kan tidak main-main di sini kan, setiap ada pengaduan pasti ada tindak lanjut. Kita harapkan demikian. Berita lain datang dari artis Inneke Koesherawati. Hari Senin kemarin Inneke datang memenuhi pemanggilan Polwil Bogor untuk kelanjutan kasus gugatan Nyonya Lili terhadap perusahaan film PT Golden yang didirikan Inneke dengan kakaknya Roni Kushenratmo. Nyonya Lili menanam saham sebesar 150 juta rupiah di perusahaan Inneke untuk memproduksi sinetron Bila Esok Tiba. Tapi setelah bertahun-tahun Nyonya Lili belum juga mendapatkan kepastian kapan sinetron itu akan ditayangkan. Sementara Roni Kushenratmo, kakak Inneke, pimpinan produksi sinetron itu yang menerima uang tersebut, kini berada di Alaska, Amerika Serikat. Karena Inneke menjabat sebagai direktur utama dalam perusahaan film itu, Inneke kini memikul tanggung jawab dari gugatan Nyonya Lili. Maka pada hari Senin kemarin, Inneke memenuhi panggilan Polwil Bogor untuk diperiksa. Sayangnya seusai memberi keterangan kepada pihak polisi, Inneke tidak mau memberi penjelasan panjang lebar kepada wartawan yang menunggunya. Berapa pertanyaan, Mbak Ina? Ina, berapa pertanyaan, Ina? Seputar tentang apa, Ina? Ina? Apa sih pertanyaannya? Hanya polisi aja. Hanya polisi tanya lagi. Bisa dijelaskan aja biar agak. Iya, dijelaskan dulu aja sedikit aja deh. Lebih jelas. Oh, enggak. Anda yang diperiksa. Iya. Enggak. Usai memberi jawaban singkat itu, Inneke langsung menuju mobilnya dan meninggalkan Polwil Bogor. Tapi akhirnya pengacara Inneke W. Hadi Sukrisno SH memberikan penjelasan kepada wartawan tentang pemanggilan Inneke itu. Keterangan tambahan ya. Keterangan tambahan dari pemeriksaan pendahuluan tanggal 26 Juni 2001. Dan ini keterangan tambahan ini cuma melengkapi masalah manajerial daripada PT Gamma Golden, masalah struktur organisasi. Nyonya Lili telah melaporkan Inneke kepada polisi sejak 3 tahun yang lalu. Tapi baru kali ini laporan itu diproses. Dalam kasus ini sudah berapa kali Inneke dipanggil oleh pihak Polwil Bogor? 2 kali kita hadir, yang kedua tanggal 21 Juni 2001. Terus pemanggilan yang ini, yang ketiga, bukan panggilan ketiga, ini panggilan biasa cuma tambahan gitu aja. Dari Polwil Bogor, pemirsa, kita beralih ke Rumah Sakit Salak di Bogor. Di dalam salah satu ruangannya, artis Vonny Cornelia tergolek lemah karena sakit. Vonny masuk rumah sakit sejak hari Kamis minggu lalu setelah mengalami kembung. Kembung, aku sering kembung kan orangnya. Jadi kalau misalnya tidurnya kemalaman, paginya pasti kembung. Nah, aku pikir biasa aja gitu.
terus itu kembung sampai melilit sampai ke belakang, rasanya tuh sampai ke pinggang sebelah kiri. Nah aku pikir emah kan, orang-orang juga bilang emah tuh kamu kebanyakan makan sambal gitu. Akhirnya udah nggak kuat banget. Itu hari itu tuh sempat ke dua dokter, terus minum obatnya ternyata nggak ada perubahan.